Nah, selain TPP, kita juga mendapatkan ini TPG. Nah, TPG itu apa? TPG itu adalah singkatan dari tentunya saat ini kita sedang menantikan bersama untuk terbit SK P3K ya, setelah teman-teman melakukan pemberkasan. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman dan juga informasi untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Kira-kira untuk besaran gaji pertama ASN P3K yang nanti akan kita terima itu kira-kira berapa setelah kita nanti menerima SK P3K ya tentunya. Nah, sobat-sobatnya, perlu kita ketahui bahwasanya di sini untuk nanti yang akan kita dapatkan ini adalah tidak hanya yang tertera dalam SK P3K yang nanti akan kita segera kantongi, namun di sini ada berbagai macam penghasilan lain. Ini adalah diantaranya ada gaji pokok, kemudian juga ada TPP, kemudian juga ada TPG. Nah, inilah kita akan memberikan simulasi dan juga contoh untuk teman-teman sebagai gambaran kira-kira di sini nanti untuk gaji yang kita terima per bulan secara total itu nanti menerima berapa untuk status yang single atau mungkin sudah menikah atau mungkin kita sudah punya anak satu atau dua, atau mungkin kalau misalkan suami atau istri kita ini menyandang gelar sebagai PNS atau mungkin juga sebagai P3K. Nah, selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah nanti kita menerima SK P3K yang seperti ini, maka nanti penghasilan yang kita dapatkan itu bukan hanya yang tertera pada SK ini ya. Seperti yang telah disampaikan dalam SK kita nanti, yaitu bahwa kita berhak untuk menerima penghasilan lainnya di luar gaji pokok ini. Kalau misalkan gaji pokok itu adalah menurut surat edaran terbaru ya dari Perpres terbaru, yaitu untuk daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sama, baik itu P3K guru, teknis maupun juga P3K kesehatan. Inilah berdasarkan dari ijazah yang kita lakukan, yang kita miliki dengan formasi yang kita isi ya. Selanjutnya di sini selain kita itu menerima gaji pokok, itu nanti kita juga akan menerima yaitu gaji dan juga tunjangan ya, yang nanti akan tertera pada SPC gaji kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbagi contoh seperti ini. Nah, ini adalah untuk nanti gaji pokok, ini tentunya mengacu pada peraturan yang terbaru ya. Jadi di sini nanti kalau misalkan kita ambil contoh dari P3K guru, untuk P3K guru itulah persyaratannya semua ketika melamar jabatan untuk formasi ahli pertama guru itu adalah di sini kita masuknya golongan yang ke-9 ya, karena ijazah kita adalah ijazah S1, maka kita masuk ke golongan 9. Nah, kemudian kalau misalkan kita golongan 9, ijazah S1 menduduki formasi guru kelas misalkan, atau mungkin guru bahasa Inggris dan sebagainya, maka nanti semua sama ya. Jadi untuk masa kerja ini adalah semua 0, yaitu masa kerja yang 0 untuk P3K angkatan ini. Maka nanti ketika kita itu adalah masa kerja 0, gaji golongan 9, gaji pokoknya ini sesuai dengan yang tertera pada SK P3K kita, yaitu nanti kita akan mendapatkan gaji yaitu Rp2.966.500. Dan selanjutnya di sini nanti selain itu kita juga akan mendapatkan yaitu pembayaran gaji sesuai dengan yang ada pada SK kita ya. Nah, ini kita berikan contoh yaitu untuk SPC-nya, inilah merupakan contoh SPC dari P3K teman-teman. Yang mana di sini untuk gaji pokok, misalkan di sini adalah nanti antara satu orang dengan yang lainnya itu akan berbeda ya untuk penghasilan finalnya. Namun di sini untuk gaji pokok itu tentunya karena dasar untuk penentuan gaji pokok adalah dari ijazah yang kita miliki. Karena semuanya ini sama-sama memiliki ijazah S1, berarti nanti untuk gaji pokok ini adalah nanti sama, yaitu Rp2.966.500. Ini adalah untuk yang sudah menikah dan punya 2 anak, kemudian di sini adalah sudah menikah memiliki 1 anak ya. Jadi nanti di sini yang akan kita terima itu adalah sekian ini. Nah, tentunya di sini nanti kalau misalkan kita itu nanti teman-teman
memiliki anak atau mungkin juga suami atau istri, sebagai syarat untuk nanti gaji dan tunjangan itu bisa dimasukkan, itu adalah teman-teman nanti akan diberikan formulir untuk pengisian KP4 ya, yaitu tunjangan keluarga. Nanti setelah teman-teman menerima SK, menerima SPMT, nanti akan melakukan pemberkasan gaji. Terkait tentang berkas apa saja yang harus disiapkan, itu sudah kita berikan pada video sebelumnya ya. Silahkan teman-teman cek kembali. Jadi di sini kita ambil contoh dulu, yaitu misalkan saya itu adalah sudah menikah ya. Saya sudah menikah, gaji pokoknya adalah saya Rp2.966.500. Ini nanti diterimakan. Nah, di sini untuk tunjangan istri itu adalah ada 10%-nya ya. Jadi sekian ini. Dan selanjutnya untuk anak ini adalah seperti yang tertera pada di sini. Untuk anak satu ini adalah seperti yang di bawah ini, yaitu 59.330 misalkan. Kemudian sehingga untuk anak 2 ini adalah sekian ini. Jadi gambarannya kalau misalkan teman-teman di sini nanti sudah menikah, kalau misalkan anaknya 2 dan suaminya itu bukan ASN, bukan PNS, bukan P3K, maka nanti perkiraan yang diterima adalah sejumlah ini, teman-teman. Kalau misalkan di sini teman-teman sudah menikah, kemudian untuk suami atau istrinya kebetulan sudah PNS atau P3K, dan kalian ini sudah dimasukkan dalam tunjangan keluarga, yaitu tunjangan suami atau istri yang sudah terdahulu lulus P3K ataupun CPNS, maka teman-teman nanti hanya berhak mendapatkan yaitu gaji pokok dan juga untuk tunjangannya saja ya. Nah, di sini hanya akan mendapatkan yaitu tunjangan saja, tunjangan beras, kemudian tunjangan fungsional gitu kan. Nah, selanjutnya di sini untuk kalau misalkan kita itu tidak kita itu mungkin belum menikah, itu sama halnya dengan teman-teman nanti ketika suami atau istrinya itu sudah PNS dan kalian tidak bisa menunjang lagi ya. Artinya teman-teman sudah tertunjang dari suami atau istri yang sudah terlebih dahulu menjadi ASN tersebut. Dan namun demikian di sini teman-teman untuk penghasilan yang kita dapatkan itu sebenarnya bukan hanya tertera pada di sini saja. Nah, di sini adalah merupakan gaji dan tunjangan P3K. Nah, gaji dan juga tunjangan P3K, maksud tunjangan di sini adalah tunjangan untuk tunjangan keluarga ya. Baik itu tunjangan suami ataupun istri itu yang tertera pada SPC ini. Nah, di sini kita itu mendapatkan gaji selain ini, diantaranya adalah di sini kita penghasilannya itu selain mendapatkan gaji pokok, teman-teman juga mendapatkan TPP dan juga TPG. Nah, untuk perhitungan single menikah anak 1, 2 suami istri atau PNS sudah jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk penghasilan lainnya ini adalah untuk gaji pokok, ini tertera pada SPC ini, dan juga tunjangan anak istrinya tertera pada SPC. Namun di sini ada teman-teman nanti mendapatkan TPP. TPP itu apa? TPP itu adalah tambahan penghasilan ya. Kalau misalkan di daerah kami itu diistilahkan. Jadi teman-teman nanti akan menerima TPP per bulannya. Nah, untuk pembayaran TPP itu kira-kira berapa jumlahnya? Untuk pembayaran TPP itu adalah disesuaikan dengan kemampuan APBD di daerah masing-masing ya, teman-teman. Nah, ada salah satu daerah misalkan di daerah kami misalkan ya. Nah, dalam satu bulan ini adalah dikenakan APBD itulah di sini agak minim juga. Ini adalah dalam satu bulan itu seluruh ASN P3K itu mendapatkan tambahan penghasilan atau TPP itu adalah ada yang Rp250.000. Ada Rp250.000. Mungkin ini akan berbeda TPP yang didapatkan di provinsi DKI misalkan, karena di sana untuk kemahalannya itu juga tinggi. Kemudian juga berbeda dengan TPP yang didapatkan teman-teman yang bekerja atau menjadi ASN P3K di luar Jawa. Seperti yang pernah saya simak dari channel sahabat saya itu Bapak Abu Bakar, itu di sana itu untuk TPP itu besarannya tuh hampir sama ya dengan gaji pokok P3K. Itu kalau misalkan saya simak kemarin itu ada sekitar 2,9 juta atau 2,6 juta gitu ya. Jadi untuk TPP ini teman-teman nanti disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing ya. Nah, jadi selain kita mendapatkan gaji dan tunjangan P3K yang tertera pada SPC ini, kita juga mendapatkan TPP. Nanti pemberkasannya akan berbeda. Dan juga nanti untuk pembayarannya itu ada yang sistem per bulan atau mungkin juga sistem triwulanan, teman-teman. Nah, selain TPP kita juga mendapatkan ini TPG. Nah, TPG itu apa? TPG itu adalah singkatan dari tunjangan profesi guru ya. Nah, tunjangan profesi guru itu khusus untuk ASN P3K guru yang sudah sertifikasi ya, atau yang sudah mendapatkan yaitu Serdik.
Kalau misalkan kita sudah punya Serdik, sudah sertifikasi, maka teman-teman nanti akan mendapatkan yaitu pembayaran tunjangan profesi guru. Nah, ini adalah contohnya mungkin bagi teman-teman P3K guru yang sudah mendapatkan afirmasi Serdik kemarin. Ini adalah teman-teman tentunya gajinya sudah double ya. Nah, untuk TPG kalau misalkan teman-teman belum punya Serdik ini, maka nanti kalian ikut PPG dalam jabatan dulu ya. Nah, nanti siap-siap PPG dalam jabatan. Kalau misalkan sudah lulus, maka kalian akan mendapatkan pembayaran TPG ini. Nah, untuk besaran TPG itu berapa? Besaran TPG itu adalah disesuaikan dengan gaji pokok yang kita miliki ya. Misalkan gaji pokok saya itu 2,9 juta sekian, maka nanti TPG per bulan ini adalah nanti kita seperti ini, dan biasanya cairnya adalah 3 bulan sekali ya. Jadi kita akan mendapatkan itu untuk kesejahteraan kita. Dan demikian perlu adanya kita harus bersyukur ya atas nikmat yang kita dapatkan dengan bekerja sebaik-baiknya.